Good evening, guys. I'm Verna Sofian from Public Relations 2014. Now I want to interview someone about her jobs and company. Her name is Susi Nurmalasari. Please watching the video. Halo Kak, minta waktunya sebentar ya untuk interview. Boleh. Kakak kerja di PT apa sih? PT Haneda Engineering Indonesia. Jadi PT itu memproduksi apa ya Kak? Haneda Engineering itu lebih ke perusahaan otomotif. Dia itu SPM, jadi Special Purpose Machine, di mana si customer itu bisa memesan mesin custom sesuai dengan keinginan customer. Oh gitu. Lalu kakak sudah berapa lama kerja di perusahaan tersebut? Saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Posisi kakak sebagai apa? Leader QC. QC itu kepanjangan dari apa ya kak? QC itu quality control, jadi dia penjamin kualitas. Jadi menjaminkan kualitas sebelum barang itu dikirim ke customer. Gitu. Lalu berarti tugasnya itu ya tadi ya, ini ya mengontrol barang sebelum sampai ke customer ya. Lalu profil perusahaannya lebih jelasnya seperti apa ya kak? PT Haneda Engineering Indonesia di Indonesia ini belum lama, baru 2 tahun. Nah, dia itu ada 3 perusahaan. Yang pertama itu di Jepang dengan nama Haneda Shokai, kemudian ada di Thailand dengan nama Haneda Thai, dan di Indonesia sendiri tadi udah saya sebutkan kan, PT Haneda Engineering Indonesia. Nah, untuk produknya sendiri ada automobil, kemudian IT infrastruktur, kemudian machinery tool, dan robotic machinery kayak gitu. Kalau misal mengenai lingkungan di perusahaannya seperti apa kak? Untuk lingkungannya sendiri sih cukup kondusif. Jadi nyaman untuk para karyawan untuk bekerja ya? Saat ini nyaman. Saat ini nyaman. Kalau di job desk kakak sendiri gimana suasananya? Di job desk saya sendiri masih terkendali sih. Kan saya satu tim ada 4 orang dan semua laki-laki dan saya perempuan satu di situ, dan ya masih bisa bekerja sama untuk sampai saat ini masih. Oke, berarti hubungannya baik-baik aja gitu ya antara satu sama lainnya. Sangat baik. Kalau boleh tahu ada nggak sih keberagaman atau perbedaan atau apapun di dalam perusahaan Haneda itu? Kalau keberagaman pasti di setiap perusahaan juga ada ya, apalagi terutama Haneda Engineering kan perusahaan Jepang, perusahaan asing. Jadi pastilah di situ nggak hanya orang lokal yang ada, tapi orang Jepangnya pun ada dan orang Thailand pun ada di situ kayak gitu. Dan untuk kepercayaan pun pastilah beragam. Terus Indonesia sendiri, lokalnya sendiri kan banyak suku lah di situ ada. Oh gitu ya. Terus selain keberagaman pasti di dalam perusahaan ada peraturan dong ya. Peraturan kalau di PT Haneda Engineering Indonesia apa aja ya kak? Peraturan mungkin lebih ke jam kerja. Kalau jam kerja itu patut dipatuhi kan. Untuk jam kerjanya dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu jam normal. Kalau misalkan ada overtime, diwajibkan untuk overtime ya overtime sampai jam berapa gitu. Nah, untuk peraturan yang selebihnya sih mungkin kita ada seragam kerja, namanya seragam kerja. Jadi sama ada buku saku peraturan perusahaan sama panduan kedisiplinan kayak gitu. Jadi itu wajib dibawa setiap di area pekerjaan, itu wajib dibawa. Dan ketika kita mau ke area produksi juga harus mengenakan topi dan sepatu safety kayak gitu. Gitu. Jadi peraturan-peraturannya itu harus dipatuhi ya. Kalau nggak ada akan ada sanksi atau enggak? Untuk kalau nggak dipatuhi, misalkan lupa ke area produksi nggak pakai topi, pertama sih pasti teguran. Setelah 3 kali teguran dia lupa terus ya bisa SP, karena kan itu sanksi itu juga untuk safety-nya si orang itu sendiri gitu. Karena kan namanya produksi itu berbahaya lah kayak gitu.
Oh, oke oke. Kalau untuk kebiasaan yang ada di PT, ada apa? Ada kebiasaan yang dilakukan nggak setiap harinya gitu? Oh, kebiasaan tiap hari sih setelah jam masuk kerja itu 10 menit wajib itu tuh 10 menit kita briefing dulu, mereview pekerjaan-pekerjaan kemarin yang sudah dilakukan dan kemudian juga target pekerjaan hari ini yang sisa dari kemarin misalkan belum tercapai jadi dikerjakan hari ini dan eh, membahas problem-problem yang ada juga kayak gitu dan 10 menit sebelum pulang kerja juga ada briefing lagi untuk misalkan kalau yang overtime itu nanti dia mau ngapain aja overtime-nya nyampe jam berapa kayak gitu itu dibatasi dan benar-benar dimaksimalkan kayak gitu. Oh gitu. Kalau untuk em, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, mungkin kalau di perusahaan lain kan kayak ada family gathering atau apa. Nah kalau di PT Haneda sendiri ada nggak kayak gitu-gitu? Karena saya baru 2 bulan, tapi saya juga dengar sih, sempat sempat tanya-tanya juga. Family gathering ada. Nah selain family gathering juga kita ada touch personal gitu. Jadi touch personal itu diadain setiap per departemen. Kalau misalkan family gathering itu seluruh satu satu perusahaan, semua departemen. Kalau ini dia satu departemen aja, misalkan quality, engineering kayak gitu. Nah quality ya quality gitu, kadang gabung sama engineering jadi dibedain ada direct sama indirect kayak gitu. Jadi kalau direct itu lebih ke produksi, kalau indirect mungkin ke office dan non produksi lah kayak gitu. Itu ada kegiatan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu jadi kita mengenal personal satu sama lain dari mulai keluarga gitu. Jadi tidak hanya hubungannya dibina di lingkungan pekerjaan saja, tapi kita juga mengenal gitu di luar gitu. Oh jadi kegiatan itu rutin 6 bulan sekali ya? 6 bulan. Oke, kalau untuk resiko dalam pekerjaan kakak sama apa sih kepuasan yang didapat dari pekerjaan kakak? Kalau resiko untuk di quality sendiri mungkin tidak terlalu beresiko. Ya kalau misalkan hanya cukup hati-hati aja ketika karena kan jobdesknya QC sendiri ada pengukuran juga. Pengukuran itu diambil dari produksi kan. Ketika setelah selesai proses produksi, kemudian si barang diukur di QC. Ketika kita kurang hati-hati ya mungkin bisa terjadi tergores ataupun tertimpa barang tersebut gitu. Paling itu aja sih. Kalau kepuasannya ketika produk yang udah dibuat sampai ke customer dan di try di customer itu nggak ada masalah, karena kan kita udah pasti ini di sini gak ada masalah, mulus lancar. Nah itulah puas di situ, berarti kan QC-nya jeli di situ. Oh iya, bener juga tuh sih. Lalu ini sekarang lebih ke pribadinya kakak deh ya. Soalnya, kalau dalam pekerjaan kan pasti ada suka dukanya. Nah, boleh diceritain nggak apa sukanya, apa dukanya gitu? Dukanya apa ya? Masa nggak ada? Dukanya mungkin kalau lagi bad mood aja ya, agak males sedikit. Enggak, dukanya itu kalau misalkan lagi deadline, misalkan kita lagi ngerjain satu project, terus project itu mendekati deadline atau udah lewat deadline harus dikirim misalkan tanggal bulan 3 misalkan. Nah udah mendekati akhir bulan 3 kita belum selesai aja nih gitu. Nah itu sih paling kena marah lah sama atasan kayak gitu. Itu sih kadang suka jadinya apa ya, agak-agak capek aja di situ, lebih ribet, lebih capek gitu. Kita harus overtime kayak gitu, harus overtime dan itu juga butuh tenaga juga kan. Sama ketika kita udah lelah tapi harus dipaksain gitu. Untuk di situ sih dukanya. Kalau sukanya ya hasil dari dukanya itu ketika misalkan projectnya deal dan bagus, si customer puas dan oke, di situ sih puas, seneng kayak gitu. Itu kan kalau em,
mengenai kerjaan gitulah ya. Pernah nggak sih kalau hubungannya dengan partner kerja gitu, bawahan atau atasan, yang bikin kesel atau yang bikin seneng tuh kayak gimana? Kalau sama partner atau bawahan atau sama atasan sih selama ini baik-baik aja sih, nggak ada sesuatu apapun, nggak, masih ya wajar lah ketika misalkan bawahan kita lah masih agak malas-malasan kayak gitu ya. Kita juga sebagai leader itu nggak hanya harus nyuruh-nyuruh aja gitu, tapi ayo ajak gitu, ayo kerjain bareng gitu, nggak usah harus kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, enggak gitu. Jadi karena kan beda, leader sama bos itu beda. Kalau leader itu lebih ngajak dan kita nyontoin, kalau bos itu cuma nyuruh aja kayak gitu. Gitu ya, berarti tapi kalau misalkan nih ada anak buah, ada bawahan yang kayaknya nyebelin gitu, nggak bisa diajak kerja sama, ada nggak tuh kayak pengalaman rasanya tuh pengen moodnya jadi jelek gitu gara-gara si orang itu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sebelum di Haneda sih pernah, tapi di Haneda sih alhamdulillah enggak. Oh gitu ya. Bagus deh kalau kayak gitu. Lalu menurut kakak bagaimana ya untuk menghadapi tekanan-tekanan di dalam pekerjaan? Untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam pekerjaan, namanya pekerjaan pasti kan ada tekanan ya gitu. Iya. Entah itu karena kan kita juga punya atasan pun punya atasan lagi gitu. Ketika project atau ada problem di lab produksi, di lapangan, entah di customer gitu, itu kan pasti jadi suatu permasalahan yang mesti dibahas dan mesti dituntaskan kayak gitu. Jadi atasan pasti negur, ini kenapa gitu, terutama sih quality yang sering dipakai kayak gitu. Jadi lah pastilah gitu, entah dia lagi emosi atau apa, entah dimaki atau dibentak sih itu wajar-wajar aja ya, cuman nggak usah dimasukin ke hati juga. Cukup hari itu ya udah diselesaikan, cepet dikerjain, udah. Jadi nggak ada yang terlalu serius gitulah ya? Ya ada waktunya sih, ya tadi itu bilang kalau misalkan lagi harus dikerjain cepet-cepet dan itu urgent ya kerjain, jangan kita bercanda-bercanda kayak gitu, ada waktunya lah disesuaikan. Gitu ya. Lalu kan kakak sendiri punya kepribadian ya, personality. Gimana kakak menaruh kepribadian kakak gitu, menyesuaikan kepribadian kakak di dalam pekerjaan kakak, dan mungkin punya prinsip dalam pekerjaan atau nilai-nilai apa gitu? Kalau untuk kepribadian sih ya, kalau aku sih cenderung orang yang gak mau nunda pekerjaan gitu. Jadi aku mau pekerjaan hari ini ya selesaikan hari ini kayak gitu. Dan aku rasa sih itu cukup baik ya. Karena kan aku juga sendiri merasa ketika pekerjaan itu belum selesai, pasti kan besoknya tetap harus dikerjain lagi dong gitu. Tapi sebisa mungkin lah hari itu diselesaikan kayak gitu. Karena aku tipikal orang yang terlalu serius sih dibilang. Jadi orang yang terlalu serius itu cenderung mudah stres gitu. Maksudnya stres di sini ketika ada problem di pekerjaan, ketika belum selesai, jadi aku tuh suka kebawa kepikiran sampai ke rumah kayak gitu. Jadi tapi selama ini masih dalam setiap pekerjaan kakak masih bisa menyesuaikan diri sama pekerjaan tersebut lah ya? Masih. Jadi nggak ada masalah yang terlalu serius dalam pekerjaan gitu? Nggak ada. Enak sih kayak gitu ya, jadi nggak mengganggu pikiran kakak gitu. Kayaknya aku mau balik lagi ke ini deh, pertanyaan yang keberagaman tadi. Tadi kan kakak bilang ada orang Jepang juga, ada orang Thailand di situ, terus ada orang Indonesia juga yang pastinya. Di situ jabatan dari orang-orang tersebut tuh ada nggak sih yang kayak, kan orang Jepang, di situ kan PT-nya orang Jepang, terus selalu harus orang Jepang yang jadi atasan terus nggak sih, atau ada yang jabatannya di bawah, posisinya di bawahnya gitu?
Untuk saat ini sih mereka memegang posisi yang penting ya di atas kayak gitu. Kayak seperti untuk lokalnya manajer belum ada, jadi semua itu dipegang langsung sama GM, general manajernya itu dipegang langsung sama Jepang. Jadi laporannya dari supervisor GM langsung ke presiden direktur kayak gitu sih. Cuman ada satu untuk orang Thailand, dia ada untuk leader machiningnya juga. Maksudnya dia yang ahli di machining kayak gitu. Oh, jadi sejauh ini masih orang Jepang yang di atas-atas ya. Terus kalau misal di sana gimana pegawainya, banyakan laki-laki atau perempuan gitu? Mayoritas sih laki-laki, perempuannya karena kan kita karyawannya juga belum banyak, baru sekitar 30 orang kayak gitu. Jadi untuk laki-laki plus orang Jepang ya, orang Jepang semua laki-laki, nggak ada perempuan, sama orang Thailand juga itu sekitar 22 laki-laki. Nah sisanya itu perempuan. Berarti perempuannya dikit banget ya, di bawah 10? Iya sedikit. Oh. Oke deh kalau gitu, sepertinya pertanyaannya udah habis. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya sama-sama. That's all about my interview today. Thank you for watching. Good evening.